Om Swastiastu. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa video ini. Saya membuat video ini tanggal 21 April 2020. Sekali lagi, hari Selasa tanggal 21 April 2020. Saya menyampaikan sesuatu kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Bahwa ini virus corona menyerang pernapasan paru-paru. Pemerintah, aparat medis, dokter, semua jibaku bekerja keras berbuat untuk kita semua. Kita hanya disuruh diam saja di rumah. Kita harus 100% semuanya mengikuti peraturan pemerintah, biar kita bisa memutus virus ini secepat mungkin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau komen, silahkan komen. Tapi sebelum komen, kalau belum tahu, baca Facebook saya dari awal sebelumnya sampai sekarang, biar komennya manut sama apa yang akan tulis di sini. Oke, saya menyampaikan bapak, ibu-ibu, virus ini yang disebut dengan virus corona, saya sudah beritahu dari tahun 2018. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mengantisipasinya sudah dari dulu. Saya beritahu, lakukan persiapan diri, lakukan pengangkatan leluhur, lakukan penyucian merajang, penyucian Natal, supaya rumahnya, merajangnya mempermano biar ada kekuatan. Itu yang saya suruh dari dulu. Lakukan penyucian diri sendiri biar kita tidak berbau bengung, mulut bau, badan keringat bau jelek. Itu bukan hal biasa. Itu adalah penyakit. Pinggang sakit, kaki sakit, kepala terus pusing, lengan sakit, leher pegel, badan gatal. Itu bagian dari manusia itu kotor, secara otomatis mengotori bumi. Maka kita sebagai umat manusia, kita harus berbuat dari diri sendiri untuk membersihkan diri agar tidak mempengaruhi bumi. Karena manusia berasal dari alam. Karena manusia berasal dari alam. Kalau manusianya kotor, alamnya pun kotor. Kalau manusia bersih, alam pun akan bersih. Kalau manusia baik, alam pun akan baik. Kalau manusia sibuk dan lain sebagainya, alam pun mengikuti. Karena alam mengikuti perbuatan manusia, bukan manusia mengikuti perbuatan alam. Itu yang saya beritahu. Sekarang ke depannya, jangan menganggap remeh virus corona ini. Saya himbau lagi kepada semua, ini bukan menakut-nakuti dan ini bukan meresahkan. Saya menyampaikan ini, instruksi ini
agar para semeton mau berbuat, mau berubah. Jangan menghayal, kedepannya nggak bisa kita menghayal. Saya beritahu, 2 tahun lagi sekali, 2 tahun lagi dari sekarang ke depannya nanti akan ada virus menyerang otak. Siapa yang terpapar sekarang, sembuh sekarang, ke depannya akan mengalami lagi. Manusia yang sudah terpapar itulah yang perlu melakukan pembersihan skala demi skala. Kalau tidak melakukan, dead. Oke, pelan-pelan saya beritahu, seruput dulu minumannya. Biar suaranya bagus. Biar bagus gimana? Tetap jelek suaranya. Biar suaranya jelek, yang penting kan hatinya baik. Oke, dari dulu saya beritahu para semeton, para umat manusia semua, di dunia ini akan kejadian, bukan di Indonesia aja. Virus yang menyerang otak. Pernah mungkin para semeton menonton film zombie, itu sudah ditulis sebelumnya. Nah begitulah manusia nanti. Karena ini bumi memang menjalani pengleburan. Pengleburan yaitu bukan akhir dari sebuah zaman, bukan. Ini masih ada zaman, tapi beberapa akan dilebur, kurang lebih 70% di seluruh dunia nantinya. Dari gerhana matahari 4 tahun yang lalu 2016 sampai sekarang itu udah awalnya ngawetnya pada gerhana matahari sampai sekarang, berarti 38 tahun, masih lagi 34 tahun ke depannya. Karena sudah berjalan 4 tahun pengleburan ini secara bertahap. Sekarang dikasih cobaan segini. Mau nggak umat manusia berubah? Ini masih kecil ini bencananya. Dikasih gempa bumi, dikasih gunung agung meletus, dikasih gunung Merapi meletus, dikasih tsunami kecil, dikasih. Ini masih kecil. Ini peringatan, mau nggak berbuat? Mau nggak introspeksi diri? Waktu para semeton semua tinggal lagi 2 tahun mengangkat leluhurnya. Lagi 2 tahun saja waktunya untuk mengangkat leluhur. Kemarin 2 tahun sebelumnya itu ya di persiapan diri. 2 tahun sekarang mengangkat leluhur. 2 tahun kemudian kalau panjenengan para semeton sami tidak melakukan perubahan, janganlah menghayal dulu. Pertama, irit. Jangan bergaya hidup mewah. Kita berbagi, punya sedikit berbagi. Tapi setelah dibagi, yang malas hanya menunggu bagian. Tidak mau berbuat. Hanya diam nangis di TV. Nggak punya uang, nggak punya makan. Tapi selama ini Anda kemana? Kok selama ini nggak mau berbuat sebelumnya? Kita berbuat bersama-sama. Yang kaya dibagi, rezekinya sedikit. Yang miskin jangan berharap begini saja. Berbuat. Lakukan kreativitas. Karena pangan ke depannya akan sulit. Ingat itu. Semua akan sulit ke depannya. Tapi dunia canggih, tapi sulit. Coba. Dunia ini canggih. Dunia ini canggih. Tapi sulit. Saking canggihnya kita sulit. Jangan menganggap diri itu sudah di atas dewa, di atas Tuhan. Semuanya bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi zaman. Tidak bisa itu.
Alam nggak bisa diajak begitu. Alam itu adalah karma. Apa karma kita perbuat, alam itu mengikuti. Itu aja. Nanti 2 tahun lagi setelah nanti ada virus kegelapan yang disebut dengan virus gila, namanya saya nggak tahu. Dari sekarang COVID-19. Nanti apakah COVID-20 ya, saya juga nggak tahu. Mungkin perkiraan saya begitu, COVID ini akan terjadi menyerang otak. Sekarang menyerang pernapasan, nanti menyerang otak. Manusia dibuat otaknya lupa. Lupa itulah kegelapan. Lupa segalanya. Lupa anak, lupa istri, lupa cucu, nggak kenal siapapun. Makan tidak ada rasa. Apapun makan nggak ada rasa. Ciuman tidak peka. Mata melihat tapi gelap, gelap tapi terang. Gitu nanti. Kita nggak kenal satu sama yang lain. Oh, kamu siapa? Oh saya anak. Oh, nggak kenal. Nanti begitu nanti. Gitu ke depannya nanti biar tahu. Istri sendiri nggak ditahu. Nah, inilah zaman peleburan kegelapan. Ini bukan akhir sebuah zaman. Ini adalah pralaya. Melebur manusia yang tidak ingat, yang lupa, yang hanya berdoa di Facebook aja. Demogi selamat saban sami sambil silap. Wah itu yo, pespangsing lah asal orang meyanya. Jadi, tak perlu meyadong. Manusia, tak ditahu ya. Aduh batuk ban kedupan. Manusia menghadap Tuhan. Tidak ada manusia di dunia tembus ke Tuhan sembahyang. Itu bohong itu. Hanya manusia perwerti aja yang bisa tembus ke Tuhan satu. Karena manusia ada tatwa, susila, upacara. Tatwa dari doa, susila dari keikhlasan perbuatan, upacara dengan upacara yang ritual untuk pencapaiannya ke beliau. Dengan hati yang bersih. Misalnya bingung, cek ada kamera itu pada itu, ini kamera. Misalnya, contoh ini. Kalau para pemangku, para sulinggih atau spiritual lainnya, kalau beliau merada rasa sakit badan seperti bengkak, itu dia sudah ngomong ulat. Begitu dia bermantra, itu bukan doa dikumandangkan. Dia berdoa, tapi tidak akan menurunkan berkah. Kalau pemangku sakit berdoa, sakit yang akan keluar. Kalau para pengayah spiritual siapapun, kalau dia berdoa dalam sakit bangkian, nanti yang punya kerja juga ikut sakit bangkian dibuatnya. Itu yang saya beritahu. Makanya, kalau sudah sakit, jangan luput. Jangan tampil ke pura. Jangan sembahyang, biar tidak mengotori tempat suci. Datang dari selingkuh ke pura, biar bening bersih. Tak boleh. Salah, itu sekarang kan itu benar kan. Karena zamannya zaman nungkale. Zaman kali juga, apapun yang tidak benar selalu dijunjung tinggi. Manis, yang penting manis suaranya. Yang penting enak didengar. Senang tak? Itu yang saya beritahu. Untuk mencapai ke Tuhan itu harus ada media. Sekarang di zaman peleburan ini yang disebut dengan pemurtian Astasiwa. Pemurtian Astasiwanya artinya kembalinya para dewata ke Siwaloka. Kedunnya Betara Siwa ke bumi melebur. Melebur manusia yang tidak ingat.
Begitu virus kegelapan datang, virus otak datang, bencana yang lainnya banyak akan datang seperti gempa bumi, puting beliung, apalagi tsunami, bencana lainnya banyak yang akan terjadi lagi. Selama manusia juga belum berubah, kita harus berubah. Kalau kamu, kita harus seperti komputer, kita harus restart ya. Restart, kembalikan titik nol. Seperti jual bensin, Pak, Bu, lihat ya, sudah titik nol lah. Kembalikan ke titik nol sekarang. Mampu gak mengembalikan ke titik nol? Zaman canggih, tapi susah. Para mafia pemilik uang besar itu akan menguasai dunia. Maunya. Tapi dia akan keburu mati di tengah jalan setelah dia banyak membunuh orang. Itu nanti ke depan. Ini virus yang ini yang pertama dan yang kedua ini tidak akan pandang orang sugih, orang sakti, orang hebat baca lontar, orang menjiplak lontar sudah biasa tulis di Facebook. Tidak mengenal begitu virus itu. Kalau sudah lupa, walaupun banyak baca buku, tapi lupa tidak berbuat. Walaupun banyak bermantra, tapi lupa tidak pernah berbuat. Berbuat itu apa? Panjang ceritanya, kalau saya ceritakan banyak sekali. Kita harus berbuat. Bagaimana berbuat? Semua manusia lahir ke bumi. Tidak semuanya berasal dari sangkan paraling tumadi. Ada yang berasal dari kuburan. Ada yang berasal dari laut. Ada yang berasal dari Tegal Penangsaran. Ada yang berasal dari Lemkayangan. Ada yang berasal dari Parketika. Ada yang berasal dari Pempatan Agung. Ada yang berasal dari Kawah. Karena dia gak kuat, gak mampu. Di sana dia nyakitin sentananya. Biar ditebusin, dia ngidentifikasi kembali. Dia mengulang lagi hidup untuk menebus rohnya dari sananya yang belum dapatkan tempat yang bagus. Bukannya kita turun ke bumi, kita berbuat seenaknya bahagia. Bukannya kita hidup ke bumi ini semau gue untuk melakukan perbuatan. Tidak bisa. Kita turun ke bumi ini semakin cantik, semakin banyak percobaan. Itu semakin besar perbuatan yang harus dilakukan. Semakin ganteng orang itu juga harus semakin besar perbuatan yang harus dilakukan di bumi. Bukan yang jelek nggak laku, bukan begitu maksudnya. Yang jelek selalu memang nggak laku. Ya maklumin aja, maaf kalau yang jelek ya. Nah itu yang harus kita lakukan ke depan. Nah nanti kedepannya, sekarang dah saya bilang, antara Uluwatu dan Pulau Bali, hutan mangrove pun nanti likuifaksi pos habis. Cepualan gitu. Cincin apinya meledak sampai ke Jawa. Jawa pun akan terbelah. Oh seru itu nanti, seru banget kameranya. Seru nanti itu. Ini bukan nakut-nakutin, cuma saya beritahu Anda mengintrospeksi diri. Dari sekarang berbuat baik. Waktumu lagi 2 tahun. Nah 2 tahun. Ngerti. Bukan nakut ini, silahkan Anda nyinyirin, bilang sok-sok sakti, sok-sok apapun silahkan, aku gak mau tahu. Yang penting aku beritahu Anda sebelum saya disalahkan. Yang penting saya sudah instruksikan bahwa kejadian kedepannya begitu. Makanya kalau komen, baca dulu Facebook saya dari awal ya, baru komen ke saya. Jangan komen-komen begitu ngawur. Nanti sebelum saya blokir Facebook Anda. Saya blokir nanti, kalau yang baca-baca saya blokir biar gak tahu dia. Gitu nanti. Nah pada saat virus kegelapan datang, diobatin gak bisa, disembuhin lagi gak bisa. Karena ini musuh manusia di dunia ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Musuh maya. Masa musuh maya gampang harus membunuh dengan
kecil-kecil. Ya ini kan cuma antisipasi aja, meminimais. Pemerintah sudah bekerja keras. Tapi kalau melawan musuh yang tidak kelihatan, kita harus melawan musuh itu dengan juga tidak kelihatan. Kalau musuh bawa pisau, dia potong. Ini pisau. Dia potong dirinya. Ya ini pisau motong dirinya. Tapi dia nggak kelihatan. Kalau pisau bisa lawan dengan pisau. Hau hei, hau xiang wang zheng leng, tang. Bisa, kita kelihatan musuh, tapi ini musuhnya nggak kelihatan. Melawannya harus dengan yang tidak kelihatan. Itu saya beritahu. Tak akan ada yang peduli. Yang penting saya sudah bercerita. Apapun yang terjadi, karena Anda tidak meminta dan Anda tidak peduli, Anda tidak mau tahu. Saya pun hanya memberitahu begitu saja siaran radio. Radio Republik Indonesia dengan warta berita ramalan cuaca itu aja sih. Ya, saya sambil bercanda karena saya ender. Itu saya beritahu pada teman-teman semua. Bahwa dunia kedepannya sangat mengerikan. Dari sekarang, introspeksi diri. Siapkan perbekalan, ya berkebun buat kolam ikan tanam jagung, tanam ketela, punya kebun sedikit buat apotek hidup. Kedepannya pangan sulit, semeton. Dunia ini yang masalah, bukan Indonesia aja. Kalau Indonesia yang masalah dibantu oleh Jepang, dibantu oleh ini. Tapi ini dunia yang masalah, semua memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Sekarang kita sebagai warga negara, kita harus meminimais beban negara, beban pemerintah dengan berbuat dengan kreativitas. Biar kita tidak beban kita semua manusia dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah sudah bekerja keras pada kita semuanya. Itu yang kita pikirkan ke depan. Ini sudah berulang kali saya ngomong. Ini tumben salah. Saya ngomong sebegini, saya ngomong ya. Kedepannya saya tidak mau lagi. Kalau ini saya beritahu 2 tahun kemudian, 2 tahun lagi saya akan diam 1000 bahasa. Kalau 2000 bahasa saya nggak mau. Oke. Itu saya beritahu ke depannya. Kalau semeton, percaya nggak percaya terserah. Bagaimana caranya menyelamatkan diri ke depannya? Oke, nanti saya akan buat videonya lagi. Ini dulu sementara biar teman-teman tahu bahwa saya buat video ini tanggal 20 hari Selasa tanggal 21 bulan April 2020. Hari Selasa tanggal 21 April 2020. Nah, itu yang saya tahu. Nanti ingat tanggalnya, kapan kejadiannya. Sebelum dan sesudah nanti antara 2 sampai 3 tahun nanti kejadiannya. Berat sekali. Biar teman-teman tahu. Ini nggak menakut-nakuti, cuma saya mengimbau kepada teman-teman introspeksi diri agar siap-siap. Kalau saya punya uang besar, banyak uang saya, ini teman-teman tidak akan belum berat lagi. Saya dari tahun 2018 sudah melakukan penyengkar untuk Bali. Satgede Lokabumi saya harus jalankan. Saya sudah keliling melakukan untuk menyengkar Bali karena uang saya banyak sekali utangnya untuk ngurusin ini, makanya Bali saya lakukan. Lombok gak kuat, biaya besar. Kalau gini namanya cinta, tapi kalau gerakan ini uang, ini ya banyak habisnya. Ini kan cinta katanya orang, kalau bergerak pes. Itu yang saya beritahu. Makanya hanya Bali aja bisa diminimais sedikit bencananya. Kalau juga tidak mau untuk sendiri, saya nggak tahu 2 tahun ke depan. Coba lihat, buktikan penyengkar dari 2018. Bali daerah destinasi pariwisata dunia. Pada saat Cina datang, pada Cina lagi lockdown, Amerika penuh di Bali itu. Sebenarnya dulu dia sudah menyebarkan bibit penyakit, tapi kenapa Bali clear dari sakit, dari virus? Karena itulah orang Bali
yang bakti menyeimbangkan berbuah suah. Buddha, dewa, manusia, langit, laut, bumi, dia menyeimbangkan itu. Makanya sedikit agak bisa diminimize. Di tempat lain sudah lockdown, kita masih bisa lockdown. Gitu yang saya beritahu. Kita masih bisa, ya masih bisa ngorto, kemumai, tapi ingat, jaga jarak 2 meter minimum, jangan dekat-dekat. Kita ikut aturan pemerintah biar kita selamat semua cepat kawan ya. Oke, bagi yang menonton video ini hanya sekedar himbauan untuk ke depan biar saudara-saudara bisa introspeksi diri dan berbuat menyeimbangkan bumi, 3 bumi ini. Itu yang saya beritahu. Apabila tidak berkenan, saya mohon maaf. Yang tidak percaya, ya di lockdown aja ini. Kalau yang percaya, silahkan ikuti. Itu saya sampaikan. Om Santi 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 Om.